Aliran energi menyentuh langit. Geser tubuh dan berdiri dengan gesit. Ada dan tiada, nyata dan ilusi, berubah mengikuti angin. Di usiamu yang masih muda, hembusan telapak tanganmu bisa menggerakkan batu seberat 1000 kati. Aku yakin tidak lama lagi, keluarga Wu akan memiliki seorang jenius lagi. Hahaha, ayo pergi. Turun dan latihan lebih banyak, jangan bermalas-malasan. Kakak kedua, apakah batu ini benar-benar seberat itu? Ayo kita coba. Kamu coba. Bagaimana, kakak kedua? Aku hebat, kan? Apakah ini yang disebut kekuatan bawaan sejak lahir? Jauh-jauh memiliki kekuatan bawaan sejak lahir. Bahkan lebih berbakat dari kakak laki-laki. Tapi di dunia ini, Perempuan tidak boleh belajar bela diri. Jika tidak, Orang yang menghancurkan batu 1000 kati ada di sana. sial, pasti karena suara tadi terlalu besar. Ketahuan. Jauh-jauh, kamu harus ingat. Jangan sampai ada yang tahu kamu belajar bela diri. kakak kedua, Duo, kamu tahu salahmu? Apa salahku? Mengapa perempuan hanya boleh mengurus suami dan anak? Mengapa tidak boleh belajar bela diri? Konyol. Di dunia ini, mana ada perempuan belajar bela diri? Kalau sampai orang luar tahu, keluarga Wu akan menjadi bahan tertawaan. Dan akan diserang oleh banyak orang. Kepala keluarga. Tolong pertimbangkan kepentingan keluarga Wu. Paman. Duo-duo adalah keponakanmu sendiri. Paman. Duo, mencuri ilmu bela diri, hancurkan dantian. Tutup 5 indera, dikurung seumur hidup di gunung belakang, tidak boleh keluar. kakak, Dulu kamu yang diam-diam belajar bela diri dan merusak batu 1000 kati, kan? Engkat Jia. Aku ingin melihat apa kemampuanmu sebenarnya. Asalkan kamu bisa mengalahkanku, aku akan memohon kepada ayahku untuk melepaskanmu. Bagaimana? Perempuan tetaplah perempuan. Sehebat apapun belajar bela diri, tidak akan bisa menyaingi laki-laki. Pan Gun. Lagi, aku tidak percaya orang yang bisa menghancurkan batu 1000 kati. Adalah orang yang tidak berguna. Aku menyuruhmu menyerang, tidak mengerti? Baik. Jangan salahkan aku kalau tidak berhati-hati. Kakak kedua, kamu tidak apa-apa? Kamu siapa? Siapa namamu? Tahukah kamu siapa aku? Kakak, Cepat pergi. Kalau sampai ketahuan yang belajar bela diri. Aku juga tidak bisa melindungimu. Ayah, Wu Jiao Memu Kolku. Kamu yakin? Orang yang memukulmu adalah Wu Jiao. Ayah, benar-benar yakin. Wu Jiao, dia mencuri ilmu bela diri. Sebelum orang lain mengetahuinya, kita harus segera menyingkirkannya.
Kamu membuatku pusing. Kapan kamu mencuri ilmu bela diri? Berani sekali kamu. Kalau sampai Wu Feiyun mengenalimu. Dikenali ya sudah, paling-paling dipukuli lagi dia. Kamu lupa nasib kakak keduamu? Di dunia ini, wanita tidak boleh belajar bela diri. Kalau sampai orang tahu, kamu selesai. Mengapa kita wanita tidak boleh belajar bela diri? Wu Feiyun saja tidak bisa mengalahkanku. Yang bilang wanita tidak boleh belajar bela diri, satu kutangkap satu. Dua kutangkap sepasang. Lambat laun, aku akan buat semua orang tahu, wanita tidak kalah dari pria. Dari mana datangnya pikiran-pikiran ini? Kamu pikir belajar bela diri itu mudah? Wanita harus melakukan apa yang seharusnya dilakukan wanita, bukan melawan takdir. Berperilaku seperti pria, berkelahi dan membunuh. Apa salahnya berkelahi? Tinju adalah hukum yang keras. Siapa yang berani mengatakanku? Baiklah, baiklah. Kamu tidak terima ya? Hari ini akan kuperlihatkan perbedaannya. Lihat batu besar itu? Mengubah energi menjadi kekuatan. Siapapun yang berbakat bisa membuatnya bergoyang. Aku sudah berlatih bertahun-tahun. Hanya bisa memecahkan sedikit. Hanya batu, Kak. Kalau aku bisa memecahkannya, tidak ada yang akan mengatakanku lagi, kan? Bicara besar. Kalau kamu bisa memecahkannya, seluruh kota Yun kamu bisa berjalan melintang. Baik, lihat baik-baik. Ini tidak mungkin. Kamu memang sejak kecil kekuatanmu luar biasa. Tapi wanita lemah tidak bisa belajar bela diri. Ini sudah ribuan tahun. Kebenaran yang tidak berubah. Sudahlah. Masalah bela dirimu, jangan sampai ada yang tahu. Dan jangan mencuri latihan lagi, mengerti? Kakak, pasti aku salah pukul. Aku coba lagi. Tunggu, jangan main-main. Benar-benar terjadi sesuatu. Cepat ikut aku pulang, ganti baju. Aku akan lihat. Ayo. Paman, ada apa? Cepat berlutut. Lepaskan aku. Paman. Jiao salah apa sampai tidak bisa bicara baik-baik? Kenapa harus? Bicara baik-baik, kesalahan yang dilakukan Wu Duo dulu. Dia jelas-jelas melihatnya, tapi tetap nekat, sengaja melakukannya. Kalau begitu, hancurkan Dantian, tutup inderanya. Dikurung seumur hidup. Paman, ini semua salahku. Aku yang tidak mendidik adikku dengan baik, hukum aku saja. Lepaskan Jiao. Kakak, ini tidak ada hubungannya denganmu, ini bukan salahmu. Cepat bangun. Jiao, Paman. Asalkan Paman mau melepaskan Jiao. Hukuman apapun akan kuterima. Baiklah, kau mau mengabaikan aturan. Demi Wu Jiao, mau mengorbankan keluarga Wu? Paman. Keluarga Wu sudah berusaha keras membesarkanmu. Kau tidak sadar? Pesan ayahmu sebelum pergi. Sudah kau lupakan? Wu Tianyu, hari ini, aku akan memaksamu untuk memutuskan harapannya sendiri. Menebus kesalahan. Paman, ayahku sudah lama meninggal. Jiao ku besarkan sendiri. Kakak laki-laki seperti ayah, bagaimana aku tega melakukannya? Jangan lupa, harapan ayahmu padamu. Lakukan. Wu Tianyu, kau tahu apa yang kau lakukan? Paman, aku sudah kehilangan satu adik. Aku tidak bisa kehilangan Jiao lagi. 10 tahun. Lihatlah bagaimana keadaan dua-dua sekarang. Bagaimana aku tega melihat. Jiao mengikuti jejaknya? Wu Tianyu, demi dia, mau melawan keluarga Wu? Tianyu pernah bersumpah. Hidup mati bersama keluarga Wu. Tapi Jiao adalah adikku. Aku juga tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya, Paman. Asalkan Paman mau melepaskan Jiao. Hukuman apapun akan kuterima. Kakak, kalau mereka mau menghukum, hukum aku saja, aku tidak takut. Diam kau. Jika hari ini kau bersikeras melindunginya, keluarga Wu, anggaplah aku tidak punya anak seperti kamu. Paman. Aku sudah memutuskan.
Baik, panggilkan hukuman keluarga. Melawan atasan dan tidak menghormati yang lebih tua, dihukum 100 cambukan. Diusir dari keluarga. Kakak, bangunlah. Bangunlah. Ayah, yang salah adalah Wu Jiao. Hukumanmu untuk kakak Tianyu terlalu berat, ayah. Kakak, cepat bangun. Jiao Jiao. Kudengar kepala keluarga Wu ada di sini. Dong Mu dari Fusang datang untuk bertemu. Paman. Urusan kalian bicarakan nanti. Tak kusangka, kepala keluarga Wu sudah tua. Tapi kemampuanmu masih seperti dulu, Dong Mu. Ini wilayah keluarga Wu, bukan tempatmu untuk berbuat onar. Kepala keluarga Wu, aku memanggilmu kepala keluarga hanya untuk menghormatimu. Di Yuncheng, siapa yang tidak tahu keluarga Wu sudah merosot. Bertahun-tahun tidak menghasilkan murid yang kuat. Aku datang hari ini untuk mengusir keluarga Wu dari Yuncheng. Mulai sekarang, Yuncheng akan kuatur, Dong Mu. Dong Mu, keluarga Wu sudah menduduki Yuncheng selama bertahun-tahun. Bukan tempat untuk samurai Fusang kecil seperti kamu untuk berbuat onar. Itu dulu. Sekarang, dengan keluarga Wu seperti ini, murid-murid sampah ini bisa apa? Fusang punya samurai terkuat, kalian bukan tandingan kami. Bunuh mereka, apa katamu? Cari mati. Ikuti aturan Yuncheng, yang kuat yang berkuasa. Keluarga Wu sudah terlalu lama menduduki posisi pertama keluarga kuno. Bertahun-tahun tidak menghasilkan murid yang layak. Dan kamu sudah tua. Daripada mempertahankan posisi ini, lebih baik serahkan pada samurai Fusang untuk mengatur ulang Yuncheng. Saudara-saudara, bunuh mereka. Baiklah, kita selesaikan dengan kekuatan. Asalkan keluarga Wu ada yang bisa mengalahkanku dan samuraiku, aku akan pergi dan tidak akan kembali ke Yuncheng. Pianil, pianil, pianil. Katakan, siapa yang akan maju? Ayah, biarkan aku yang menghadapinya. Aku yang akan maju, aku, Wu Feiyun, akan tunjukkan pada kalian. Ayah, aku tidak berguna. Jiao Jiao, semua orang dari Fusang ini adalah ahli. Kakak harus memulihkan nama baik keluarga Wu. Dengan begitu, mungkin paman akan memberimu kesempatan. Kak, aku juga ikut. Sudahlah, jangan cari masalah sekarang. Iya, bahkan aku saja tidak bisa mengalahkan mereka. Kamu seorang wanita, apa gunanya pergi? Kamu. Hei Jiao Jiao, dengan kemampuanmu, sama sekali bukan lawan mereka. Kalau mereka tahu, kamu adalah perempuan, situasinya akan semakin buruk. Paman, kalau aku menang satu pertandingan, bisa tidak melepaskan Jiao Jiao? Kamu menginginkanku? Fire. Paman, Yuki Hua, mohon bimbingannya. Paman beberapa tahun ini kesehatannya tidak baik, mungkin tidak bisa bertahan lama. Saudara Wu, apa yang kubilang? Sudah tua, saatnya pensiun. Keluarga Wu sudah tidak bisa apa-apa lagi. Lebih baik, serahkan gelar keluarga pertama dan pulanglah untuk pensiun. Paman, biar aku yang tangani. Kakak. Tenang, tidak apa-apa. Bawa paman pulang.
Kakak Tianyu, pantas disebut jenius. Sekarang, lihat bagaimana mereka bisa sombong lagi. Kakak, hati-hati. Akhirnya datang juga yang bisa bertarung. Tapi tidak tahu, berapa lama kamu bisa bertahan. Kakak, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Yang ada masalah adalah dia. Haha, menang. Tidak terlihat, kamu cukup berbakat. Kalau kamu bisa mengalahkan semua prajurit di belakangku sendirian, aku akan langsung bawa mereka pergi dari Yuncheng. Seumur hidup tidak akan kembali. Kamu tidak tahu malu. Takut? Kalau takut mengaku kalah saja. Aku setuju. Kakak, dia jelas-jelas menjebakmu. Kamu tidak boleh setuju. Jiao, keluarga Wu. Sekarang seperti ikan di atas talenan. Hanya dengan menyetujui, keluarga Wu dan kamu bisa diselamatkan. Kakak, aku tidak bisa membiarkanmu mati sia-sia. Biar aku yang pergi. Kakak, kamu ngapain? Jiao sejak kecil kuat, hanya dengan cara ini. Aku bisa melindunginya dan tidak melibatkannya dalam perselisihan. Jaga dia. Lepaskan aku, kakak. Jiao, aku belum mati. Bukan giliranmu untuk pamer. Betapa eratnya persaudaraan. Kalau kamu ingin bertanding pedang, aku akan tunjukkan padamu. Ilmu pedang keluarga Wu. Pedang, datang. Kakak, Jiao. Ini pedang yang ayah tinggalkan untukku, juga pedang yang diwariskan turun-temurun. Menghukum kejahatan, tak terkalahkan. kakak. Jiao. Ini pedangku. Mungkin, nanti akan menjadi pedangmu. Apa maksudmu, kakak? Jangan pergi, kakak. Kakak. Kakak, aku mohon padamu. Hahaha. Tak kusangka, kau cukup berani. Baiklah, aku beri kau waktu 1/4 jam. Jika kau bisa datang ke hadapanku, aku akan menganggapmu menang. Tianyu. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Kakak. Aku tidak boleh jatuh. Sama sekali tidak boleh. Kakak. Si kumpulan sampah. Cepat selesaikan dia. Jangan sakiti kakakku. Kakak, aku salah. Aku tidak akan belajar lagi. Paman, jika aku menang satu pertandingan, bisakah Jiao dibebaskan? Kakak, Mengapa kalian memperlakukan Erjie seperti itu? Apa kesalahan Erjie?
Mengapa kalian memperlakukannya seperti ini? Maafkan aku. Ini salah kakak yang tidak bisa melindungi kalian. Semua salah kakak. Apakah kakak nanti juga akan memperlakukan aku seperti itu? Tidak, kakak akan berusaha menjadi kuat. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkanmu terluka. Lepaskan aku. Ini karena kakak tidak berguna. Paman, asalkan kau mau membebaskan Jiao Jiao. Hukuman apapun akan kuterima. Tian Yu pernah bersumpah kepada langit untuk hidup dan mati bersama keluarga Wu. Tapi Jiao Jiao adalah adikku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Aku ulangi sekali lagi. Jangan sakiti kakakku. Tidak hanya akan kusakiti, aku akan membunuhnya di depan kalian. Inilah akibatnya jika kalian tidak patuh. Kalian semua bunuh dia. Aduh. Sudah kukatakan, jangan sakiti kakakku. Nggak tahu diri. Wu Jiao, kok bisa dia? Batu segede ini, dia dengan mudah mengangkatnya? Bagus, bagus. Nggak nyangka. Keluarga Wu masih punya jagoan seperti kamu yang selama ini sembunyi. Gimana nih, kalau identitas Wu Jiao sebagai perempuan ketahuan, keluarga Wu bakal hancur. Santai dulu. Kita lihat dulu. Sayang banget orang berbakat kayak gini lahir di keluarga Wu. Gimana kalau kamu ikut aku? Aku jamin kamu bakal hidup mewah, di bawah satu orang, di atas ribuan orang. Gimana? Kamu nggak tahu malu. Kamu sakiti kakakku. Aku dan kamu nggak bakal damai. Berarti nggak bisa nego. Dong MU seumur hidup paling suka menginjak-injak orang berbakat. Kalau nggak bisa jadi orang Fuso, mending mati aja. Fire Kulahat, seberapa hebat kamu? Ayah, Wu Jiao nggak pernah belajar ilmu bela diri dengan serius. Menurutmu dia bisa menang lawan Dong MU? Lihat jurusnya ini. Ini kan yang kamu ajarkan ke kita? Kok dia bisa ya? Ternyata selama ini dia sering belajar diam-diam. Paman, Aku nggak marah. Kalau bukan karena dia, keluarga Wu udah hancur. Sekarang harapan keluarga Wu ada di dia. Semoga dia benar-benar berbakat. Hanya saja aku, Wu Qiuhua, terlalu kaku. Hampir kehilangan seorang jenius. Anak muda, lumayan juga. Bakat kayak gini,
aku jadi nggak tega. Banyak bacot. Ganggu kakakku, aku bakal bikin kamu menyesal. WK. Kamu pasti jurus terakhir keluarga Wu, ya? Kalau dibiarkan tumbuh, mungkin di dunia ini nggak ada yang bisa lawan kamu. Sayang banget. Keluarga Wu nggak bisa ngasah bakat, kalau nggak, ilmu bela dirimu nggak cuma segini. Ini semua salahku. Untuk lawan kamu, cukup. Sombong banget. Perusan kuma main-main. Sekarang aku serius. Gawat. Wu Jiao nggak bisa lawan Dong MU. Dengan bakatnya, dia bisa bertahan sampai sekarang. Ini sudah sangat langka. Ayah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Wu Jiao. Jiao. Takdir keluarga Wu berakhir di sini. Wu Qiuhua, bawa orang-orangmu pergi dari Yuncheng. Aku akan melepaskannya, jika tidak, aku akan membunuhnya di depan kalian. Kamu. Keluarga Wu telah menjaga Yuncheng selama generasi. Tidak mungkin kau, seorang samurai Fusang, seenaknya menginjak-injak. Hahaha, aku ingat kalian punya pepatah kuno yang disebut, tidak mau minum anggur penghormatan, minum anggur hukuman. Kau sudah lihat. Orang kalian sendiri yang tidak menyelamatkanmu. Jangan salahkan aku jika aku kejam. Hari ini, aku akan memperlihatkan pada kalian apa itu jurus pedang yang sesungguhnya. Ayah sekarang harus bagaimana? Lihat. Bukankah itu jurus pedang Yushen Hualong yang ayah ajarkan pada kami? Bagaimana dia bisa? Dia hanya belajar sedikit. Tapi bisa mengeluarkan kekuatan sehebat ini, sepertinya kita terlalu meremehkan bakatnya. Paman. Aku tahu. Bergerak seperti angin, memotong daun jatuh. Satu nafas, menghancurkan semangat. Bintang berputar, melindungi punggung. Awan tebal dan hujan, menghancurkan, mengepung. Bagus, bertarung dengan baik, kita menang. Terima kasih atas bimbingan, Paman. Tidak baik. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Keluarga Wu punya ilmu kuno keluarga Wu. Aku, Fusang, punya rahasia Fusang. Aku sudah melatih. Ilmu kebal, pedang biasa tidak bisa melukaiku. Jika ingin melukaiku, hanya ilmu kuno keluarga Wu. Generasi terakhir, Tian Ren Hii, yang mungkin bisa menembus pertahananku. Sayangnya, aku sudah mencari tahu dalam 100 tahun terakhir. Tidak ada satupun murid keluarga Wu yang berhasil melatihnya. Kau masih muda, tidak mungkin berhasil, jangan banyak bicara. 2 tinju tidak bisa melawan 4 tangan, jangan terlalu sombong, ayo serang bersama. Serang. Ilmu keluarga Wu, jurus terakhir Tian Ren Hii, yang penting adalah Ki, semangat, kekuatan, tidak boleh kurang satupun. Lari.
Jiao Jiao. Wu Jiao. Jiao Jiao. Jiao Jiao cepat menghindar. Ini adalah jurus terakhir dari kitab kuno keluarga Wu. Penyatuan manusia dan langit. Ini terlalu kuat. Bagus, pukulan yang bagus. Bakat seperti ini, sayangnya dia seorang perempuan. Paman. Jiao Jiao benar. Kekuatan adalah kebenaran yang sebenarnya. Apakah kita harus karena dia perempuan menghapus bakat dan masa depannya? Kamu tidak mengerti. Dunia memang seperti ini. Meskipun keluarga Wu mengakui, tapi keluarga lain di kota Yun tidak mengakui. Bersikeras menempuh jalan ini pasti penuh duri dan hidup yang sulit. Kamu benar-benar bisa menghancurkan pertahananku. Tapi, sampai di sini saja. Jiao Jiao. Kamu ternyata seorang wanita, hahaha. Tak kusangka, keluarga Wu kalian sampai harus dilindungi oleh seorang wanita, hahaha. Aku ingat di sini ada aturan, wanita tidak boleh belajar bela diri. Kalau keluarga Wu melanggar aturan, cukup aku sebarkan berita ini. Keluarga Wu akan segera menjadi sasaran. Saat itu, tanpa aku bertindak, mereka semua akan menyerang kalian. Apa maksudmu? Aku bisa membantu menyembunyikan ini. Tapi kalian harus ikut aturan. Buang dia, atau aku akan beritahu semua orang di kota Yun. Buat keluarga Wu kalian tidak bisa berkutik. Orang yang kalah tidak berhak bicara, kamu bahkan kalah dari wanita. Apa hakmu menawar syarat? Asal membunuhmu, tidak ada yang tahu ini. Hahaha, bunuh aku? Dengan kekuatanmu sekarang, paling hanya bisa melukaiku. Selama aku hidup, aku punya banyak cara untuk menyebarkan berita ini, kepala keluarga Wu. Kamu harus pikir baik-baik. Selamatkan dia seorang, atau selamatkan semua keluarga Wu. Apa yang kau inginkan untuk melepaskannya? Dan melepaskan keluarga Wu? Asal Wu Qiuhua berlutut di depanku. Aku jamin, setelah keluarga Wu meninggalkan kota Yun, tidak akan melangkah kembali. Aku akan biarkan kalian hidup. Paman. Ayah. Hahaha. Paman. Aku yang berbuat, aku yang tanggung. Jangan libatkan keluargaku. Damn. Benar? Asal aku berlutut padamu, kau akan melepaskan mereka? Janjimu harus ditepati. Baik. Paman. Ini adalah takdirku, aku harus menghadapinya sendiri. Aku bersedia menerima hukuman. Tapi dalam pertarungan, aku yang menang. Aku mau kau segera pergi dari kota Yun sekarang. Kau tidak punya hak untuk menawar. Aku bisa menyebarkan kabar ini sekarang juga. Nanti, mau kau menerima hukuman atau tidak, keluarga Wu pasti akan terkena imbasnya. Mengapa aku harus percaya kata-katamu? Kau tidak punya pilihan lain. Aku hanya memberimu hitungan sampai 3. Setelah hitungan ketiga, kabar ini akan tersebar ke seluruh kota Yun. Jiao Jiao, jangan. 2. Maaf. Aku telah merepotkan kalian. 3. Jiao Jiao. Kenapa kau begitu bodoh? Hahaha, cepat pergi kembali ke fusangmu. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Sudah lama ku dengar. Orang-orang di sini memang setia pada janji. Tapi otakmu sangat bodoh. Tak kusangka, ternyata benar begitu. Hahaha. Apa maksudmu? Kau sudah berjanji padaku. Kapan aku berjanji? Mana buktinya?
Kalau bukan karena kau, keluarga Wu sudah lama tidak ada. Tapi sekarang juga belum terlambat. Sekarang kau sudah jadi sampah. Siapa lagi yang bisa menghentikanku? Ayo, serang bersama. Bunuh pengkhianat tak tahu malu ini. Lepaskan mereka. Jiao Jiao, cepat pergi. Paman. Kakak. Jiao Jiao. Kau pikir dengan begini kau bisa menyelamatkannya? Terlalu naif. Dia berhasil kabur? Kejar. Dia tidak akan jauh. Kak, turunkan aku. Aku mau menyelamatkan kakak. Hidup. Jiao Jiao, cepat pergi. Paman. Jiao Jiao cepat pergi. Mereka pasti ada di sekitar sini. Cari dengan teliti. Kak, mereka tidak akan melepaskanku. Kau cepat pergi, cepat. Kamu harus hidup. Kakak kedua, indramu sudah pulih. Belum. Cepat pergi. Harus hidup. Kakak kedua. Di depan sana, kejar mereka. Jangan sakiti adikku. Sudah di ujung maut masih berani keras kepala. Ternyata sampah. Serang mereka. Cepat katakan, di mana Wu Jiao? Jangan sakiti adikku. Tidak mau bicara? Lanjutkan pukulannya. Kak, Kamu berani memukul kakak kedua sekarang. Kakak kedua, adu lagi, setuju? Kakak kedua, nanti kita berdua harus seperti ayah kita. Kalahkan semua yang meremehkan kita. Baik. Nanti, biarkan mereka lihat wanita belajar bela diri. Tidak kalah dari pria. Jauh-jauh ini tujuan kita. Kita pasti bisa mencapainya. jangan. Kak, Lanjutkan kejar, Wu Jiao pasti belum jauh. Kak. Kakak kedua. Maafkan aku. Nanti, kamu harus sendiri. Kakak kedua jangan tidur. Kakak kedua. Harus hidup. Kakak kedua. Kakak kedua jangan. Kakak kedua.
Kamu turuan, dongmu bilang. Asal kamu mau bergabung dengan Fusang, bisa diberi kelonggaran. Dimaafkan nyawamu. Bunuh keluargaku. Masih mau aku bekerja untuk kalian. Mimpi kali. Kamu jenius, asal mau ikut Dong MU. Kamu bisa dapat semua kekuasaan, termasuk apapun yang kamu mau. Kitab bela diri, masa depanmu cerah. Walaupun wanita, tak ada yang berani ganggu. Ku beritahu, selama aku hidup, suatu hari nanti, aku akan membuat kalian membayarnya. Bandel sekali, serang mereka. Setinggi ini, jatuh pasti tewas. Pulang dan beritahu Tuan Dong MU, cepat pergi. Hahaha, benar, kamu orangnya. Obatnya sudah terkumpul, tapi siapa yang akan mencobanya untukku? Ah. Kok ada orang tidur di sini? Aduh. Dinyat nedenya 5. Ini pertanda akan mati. Hahaha, kebetulan, lagi pula kamu akan mati. Jadilah kelinci perkobangku. Masih kurang satu bahan. Masih kurang apa ya? Adik, kamu harus hidup. Aku di mana? Kamu siapa? Kamu sadar? Kamu benar-benar sadar. Wah, bakat dan meridianmu luar biasa. Kamu siapa sebenarnya? Gadis kecil, kamu ingin hidup? Kakak kedua. Aku akan membunuh mereka. Ah, dengan kondisimu sekarang, siapa yang bisa kamu bunuh? Begini saja, aku bantu pulihkan tubuhmu, kamu bantu aku mencoba obat. Bagaimana? Hihi. Tenang, selama kamu bisa bertahan di tanganku. Aku jamin obatku akan menyembuhkanmu. Setuju? Ah, tidak mungkin. Obat-obatku sangat beracun. Paling ringan cacat, paling berat tewas, selama bertahun-tahun. Tak ada yang bisa bertahan. Kamu ini anak kecil, asalnya dari mana sih? Panca indraku sepertinya pulih. Mau kemana? Balas dendam. Tunggu. Gadis kecil, meski dantianmu pulih. Tapi tenaga dalammu masih kurang, kalau kamu pergi sekarang. Sama saja bunuh diri. Meski harus mati, aku akan membalas dendam untuk mereka. Lihat, kamu bahkan tidak bisa menghindari seranganku. Balas dendam apa? Bunuh diri kali. Kamu mau apa? Keluarga Wu dibantai oleh samurai Fusang itu. Pertarungan ini harus kuselesaikan dengannya. Apa katamu? Samurai Fusang? Ya. Dia bernama Dong MU. Dongmu. Wahahaha. Ternyata dia, aku sudah lama berkeliaran di dunia persilatan. Sekarang terpaksa tinggal di tempat kecil seperti ini. Semua karena Dong MU. Tak kusenka, wahahaha. Kamu pasti akan membunuhnya, kan? Ya. Baiklah, aku akan membantumu. Dengan bakatmu. Setelah kamu selesai belajar, pasti Dong MU itu tidak akan bisa kembali. Pengkanlah.
Hidup adalah yin dan yang. Yin dan yang adalah gerak dan diam, siklus langit dan bumi, Du dan Ren berjalan bersama. Tahan napas, fokus pada titik energi, maka kamu bisa menyatu dengan langit. Wahaha, bagus-bagus, hanya dalam beberapa hari. Kamu sudah bisa mencapai level ini, aku sudah hidup setengah abad. Belum pernah melihat orang dengan bakat sepertimu. Guru, aku. Aku tahu. Kamu sangat ingin balas dendam, dengan waktu yang terbatas. Tetap tekun berlatih, pergilah. Apa yang aku ajarkan ini, lakukan setiap hari, jangan malas. Dengan begitu saat menghadapi Dong Mu nanti, baru ada kemungkinan menang. Murid akan ingat, guru tidak perlu khawatir. Aku akan menuntut balas untuk bagianmu dari Dong Mu. Baik, pergilah. Kota kita, Yuncheng, kapan datang begitu banyak samurai Fusang? Keluarga Wu, sebagai keluarga pertama di Yuncheng, sama sekali tidak bereaksi. Keluarga Wu sudah lama tidak terlihat. Apakah ada hubungannya dengan para samurai ini? Semuanya? Mulai hari ini, keluarga Dong Mu resmi masuk ke Yuncheng. Semoga kalian semua bisa bekerja sama. Dia orang Fusang, datang ke Yuncheng untuk apa? Maksudku, kami dan dia bukanlah orang yang sejalan, aku tahu. Kalian pasti punya banyak pertanyaan, bahkan tidak menyambutku. Tapi tidak apa-apa, sebagai keluarga pertama di Yuncheng, aku punya hak untuk membuat kalian tunduk, omong besar. Apa keluarga pertama? Ini adalah Yuncheng. Keluarga pertama adalah keluarga Wu. Siapa kau ini? Keluarga Wu, sepertinya kalian belum tahu. Bawa dia ke sini. Kepala keluarga Wu, Fei Yun, Tian Yu, bagaimana mungkin mereka? Keluarga Wu melanggar aturan dengan membiarkan wanita belajar bela diri. Aku hanya tidak tahan melihat ketidakadilan, membela kalian. Siapa sangka, keluarga pertama yang terhormat ternyata hanya seperti ini. Wanita belajar bela diri? Bagaimana mungkin? Kau menghancurkan keluarga Wu, pemuda, bagaimana bisa ini disebut menghancurkan? Ini disebut hukuman. Keluarga Wu membiarkan wanita belajar bela diri. Sudah melanggar aturan. Mereka mendapat balasan yang setimpal. Aku hanya menjalankan kehendak langit. Menegakin Catalan. Kau. Hautian, jangan gegabah. Orang ini bisa menghancurkan keluarga Wu sendirian. Pastinya ilmu bela dirinya sangat hebat. Lagi pula, jika keluarga Wu benar-benar membiarkan wanita belajar bela diri, kematian mereka tidak sia-sia. Kakak kedua. Aku kembali. Kau bilang keluarga Wu benar-benar membiarkan wanita belajar bela diri? Aku mendengarnya sendiri. Tentu saja tidak salah. Membiarkan wanita belajar bela diri, melanggar hukum alam. Keluarga Wu sampai seperti ini, itu balasan yang setimpal. Benar. Tidak bisa gegabah. Harus lihat gerak-gerik Dong Mu dulu. Kau kenal Dong Mu? Tahu di mana dia sekarang? Kau maksud orang Fusang itu? Dia ada di sana. Dia sepertinya mengadakan semacam upacara, banyak orang sudah pergi ke sana. Upacara. Sepertinya berkaitan dengan keluarga Wu. Keluarga Wu salah duluan, orang berdosa seperti ini pantas dipertontonkan selama 7 hari. Diterpa angin dan hujan, dicaci maki semua orang. Setuju tidak? Tidak ada yang bicara, tidak puas dengan aku? Atau kasihan dengan keluarga Wu? Aku tanya lagi. Orang seperti ini pantas tidak dipertontonkan selama 7 hari, dicaci maki semua orang? Pantas. Kakak. Paman.
Selain ketiga orang ini, keluarga Wu masih ada Wu Jiao. Dialah yang sebagai wanita, diam-diam belajar bela diri di keluarga Wu. Nanti, jika kalian bertemu dengannya, harap beritahu aku. Lepaskan aku. Kau tahu tidak betapa berbahayanya tadi? Kau pikir mereka menghina mayat saudara Wu? Untuk apa? Untuk memancingmu keluar. Paman Meng, kau mengenalinya? Apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga Wu? Ceritakan padaku dengan jelas. Kater Law Yuan. Paman Meng, aku kembali kali ini. Untuk membalas dendam untuk keluarga Wu. Balas dendam apa? Meskipun kemampuanmu sudah pulih sepenuhnya. Wanita belajar bela diri sudah melanggar aturan. Jangan-jangan. Setelah balas dendam, kau ingin ditentang semua orang? Selama aku kuat, tak ada yang bisa menggangguku. Jiao Jiao, kota Yun bukan hanya milik keluarga Wu. Tanpa keluarga Wu, masih ada keluarga Meng dan keluarga Yu. Tak perlu seorang wanita yang tampil. Kenapa hanya karena aku seorang wanita? Aku bahkan tidak punya hak untuk membalas dendam keluarga. Xiao Jiao Leper. Sesepuh buruk. Dong Mu membawa murid-murid kita. Semua ke keluarga Wu. Apa? Semua hati-hati. Tempat ini nanti adalah rumah Tuan Dong Mu kita. Siapa yang berani malas? Awas nyawa kalian. Terlalu keterlaluan. Bahkan menyuruh murid keluarga Meng jadi kuli. Paman Meng, sekarang kita harus bagaimana? Seperti yang kau katakan. Gerakan Dong Mu aneh. Yang bisa kita lakukan sekarang hanya menahan diri. Cepat pergi. Ah. Tolong lepaskan istriku. Lepaskan istriku. Ah. Jangan. Aku bunuh kau. Aku tidak tahan lagi. Apapun yang terjadi. Harus usir orang Fuso dari kota Yun. Kita sedang membicarakan itu sekarang. Kemampuan Dong Mu tak terduga. Yang mengikutinya adalah orang-orang licik. Untuk mengusir mereka sepenuhnya. Hanya dengan bersatu kita mungkin bisa. Kalau begitu, serang. Asal bisa usir dia dari kota Yun, nyawaku pun tak apa. Kenapa buru-buru? Ini sedang dibicarakan. Dua hari lagi Dong Mu mengundang kita ke keluarga Wu. Agar tidak mencurigakan. Kita diam dulu, beritahu murid-murid diam-diam. Nanti kita tangkap Dong Mu sekaligus. Aku juga ikut. Aku harus bunuh Dong Mu sendiri. Kamu. Ah, kepala keluarga. Ini murid baru yang baru gabung keluarga Meng. Aksi ini sangat berbahaya, lebih baik bawa murid pilihan. Murid baru ini masih pemula. Kalau ikut, hanya akan jadi korban. Kepala keluarga, aku tahu. Aku. Pergi. Paman Meng, lepaskan aku. Jiao Jiao, dan Dam keluarga Wu. Akan kami balas. Sekarang hanya kau yang tersisa di keluarga Wu. Wu Qihua dan aku adalah teman sehidup semati. Secara emosional maupun logis, aku tidak akan membiarkanmu pergi mati. Paman Meng, Paman Meng. Jiao Jiao. Jangan sedih, perkataan sesepuh Meng masuk akal. Kamu seorang perempuan, pergi berarti bunuh diri. Kalian. Kami semua rakyat biasa, para samurai itu membakar, membunuh, dan merampok. Tidak ada kejahatan yang tidak mereka lakukan. Keluarga Meng melindungi kami, makanya kami sementara tinggal di sini. Benar, di luar sangat berbahaya, lebih aman di sini. Setelah mereka mengusir orang Fuso, kami bisa keluar. Berbeda, aku hanya ingin membunuh musuh dengan tanganku sendiri. Dengan darahnya, aku akan mempersembahkan untuk keluarga Wu, baru aku bisa lega. Tapi kami perempuan. Perempuan kenapa? Perempuan juga bisa kuat dan mandiri. Juga bisa belajar bela diri untuk melindungi diri sendiri. Tapi perempuan secara alami lebih lemah dari laki-laki. Pemahaman juga tidak sebaik laki-laki, apalagi aturan leluhur.
Perempuan tidak boleh belajar bela diri kalau tidak akan dihukum. Benar, aku belum pernah dengar perempuan belajar bela diri lebih kuat dari laki-laki. Aturan itu mati, manusia hidup. Aku akan buktikan pada kalian. Buktikan pada semua orang di kota Yun. Kami perempuan tidak kalah dari laki-laki. Aku ingin orang yang belajar bela diri di masa depan hanya dibedakan oleh kemampuan, bukan jenis kelamin. Semuanya, lihat rumah baruku ini. Bagaimana? Bagus, bagus. Selera Dong MU memang tidak biasa. Dong MU, aku juga menghormatimu. Apa maksud kalian? Kalian orang Fuso, apa yang kalian lakukan di kota Yun? Kalian sendiri tahu, hari ini. Aku akan balas dendam untuk murid keluarga Yu. Hahaha, balas dendam. Bagus. Ayo, tunjukin seberapa hebat kalian. Semuanya, serang bersama. Seluruh kota Yun, tidak ada satupun yang bisa menandingiku, Dong MU. Kalian yang tidak tahu diri, melawanku. Tidak masalah memberi pelajaran. Seluruh keluarga Wu. Bukan tandinganku, apalagi kalian. Tidak, tunggu, masih ada satu orang yang bisa hampir seimbang denganku, yaitu perempuan yang kalian remehkan. Sayangnya, sekarang dantiannya sudah hancur, hidup atau mati tidak diketahui. Kalau dia masih ada, mungkin aku akan kesulitan. Sekarang, hahaha, sekarang, aku beri kalian kesempatan untuk berlutut dan menyerah, kalau tidak, nasib keluarga Wu akan menjadi nasib kalian. Perempuan apa? Kurasa dia sengaja menghina kita. Sekarang bagaimana? Ilmu bela diri Dong MU sangat dalam dan tak terukur. Bahkan jika kita menyerang bersama, belum tentu bisa mengalahkannya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Meskipun kita menyerah sekarang, dia tidak akan membiarkan kita pergi. Lebih baik kita bertarung habis-habisan. Usir orang Fuso dari kota Yun. Ah! Lau Meng, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Siapa lagi yang ingin mati? Langit ingin menghancurkan kota Yun kita. Langit ingin menghancurkan keluarga Meng. Sebenarnya, jika kalian patuh, aku tidak hanya akan menyelamatkan nyawa kalian, tapi juga mempertahankan kedudukan dua keluarga besar kalian. Sayangnya, kalian memilih untuk melawanku. Kalau begitu, aku terpaksa membunuh kalian semua. Dengan begitu, seluruh kota Yun akan menjadi milik Fuso. Elder Meng, bersiaplah untuk mati. Si Hai. Bagus. Datang lagi orang yang ingin mati. Ingin mati? Tidak, aku datang untuk mengambil nyawamu. Bicara besar. Serang. Murid dari keluarga mana ini? Jurus bela dirinya sangat aneh. Tenaga dalamnya sangat dalam. Kapan kota Yun memiliki orang seperti ini? Tampaknya dia pasti bukan murid biasa. Jenius seperti ini, bagaimana aku tidak mengenalnya? Hati-hati. Si Hai, kamu mengenalnya? Kalian juga mengenalnya? Siapa? Ternyata dia juga ahli. Bisa selamat di tengah begitu banyak prajurit. Tujuanku hari ini adalah kamu. Mereka akan mati. Tapi bukan sekarang. Sombong.
Bagaimana mungkin? Dong MU, hari-hari baikmu sudah berakhir. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Sudah kukatakan, orang yang akan mengambil nyawamu. Aku dan kamu tidak ada permusuhan. Tidak perlu sampai saling bunuh. Siapa bilang kita tidak ada permusuhan? Aku dan kamu tidak akan pernah damai. Pikirkan baik-baik. Di belakangku ada seluruh Fuso. Jika kamu membunuhku, kamu akan diburu seluruh Fuso. Aku lihat ilmu bela dirimu sangat tinggi. Aku tidak ingin kita saling bunuh. Jika kamu bersedia bergabung dengan Fuso, kamu tertawa apa? Aku tertawa karena kamu bermimpi di siang bolong. Fuso bisa memberimu kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan tak terbatas. Bahkan rahasia ilmu bela diri, asalkan kau mau bekerja untuk Fusang. Apapun bisa kau dapatkan. Apa setiap kali kau kalah dalam pertarungan, hanya bisa pakai jurus ini? Apa maksudmu? Apa aku harus berterima kasih karena kau terus menawariku? Kau bilang terus menawariku? Ya. Sayangnya kau salah orang. Hidup adalah keluarga Wu, mati pun arwah keluarga Wu. Seumur hidup, aku takkan pernah berkhianat pada keluarga Wu. Apalagi bekerja untuk orang sepertimu. Tuan, pasti ada kesalahpahaman antara kita. Kesalahpahaman? Tidak ada kesalahpahaman. Kau ingin tahu siapa aku? Wu Jiao, kau masih hidup. Ini benar-benar Wu Jiao. Pernah dengar cerita burung Phoenix bangkit dari abu? Mati? Aku belum membalas dendam untuk kakak dan kakak perempuanku. Belum membunuhmu dengan tanganku sendiri, mana berani aku mati? Aku terlalu lengah. Sampai membiarkanmu hidup. Jangan sok suci, Dong MU. Hari ini, akan kubuat kau bayar nyawa seluruh keluargaku. Pukulan ini untuk kematian sepupuku Wu Feiyun. Tendangan ini untuk pamanku Wu Qiuhua. Tendangan ini untuk kematian kakakku Tian Yu. Tendanganku ini untuk kematian kakak perempuanku Wu Duo. Ampun, ampunilah aku. Dulu kau tidak mengampuni kami. Aku akan segera meninggalkan Yun Cheng. Asalkan kau melepaskanku, apapun akan kuberikan. Baik. Aku beri kau 3 detik. Kalau kau bisa lari, aku akan membiarkanmu pergi. Baik, Wu Jiao, Wu Jiao. Jangan biarkan harimau kembali ke gunung. 3, 1. Waktunya habis. Bukannya sudah bilang 3 detik? Kapan kita bilang begitu? Kamu sengaja. Iya. Adegan hari itu terus berputar di kepalaku siang dan malam. Aku tidak bisa melupakannya. Tentu saja kamu juga harus merasakannya. Jangan bunuh aku. Sekarang minta ampun. Sudah terlambat. Tolong jangan bunuh aku, tolong ampuni aku. Aku sudah membalas dendamku sendiri. Tapi mulai sekarang, aku tidak ingin hidup sembunyi-sembunyi. Dan tidak ingin karena status kita membuat orang di sekitarku terkena imbas. Aku berdiri di sini. Jika ada di antara kalian yang tidak puas, ingin menggunakan aturan untuk mempermasalahkan ini, sekarang datanglah, kalahkan aku.
aku akan memutuskan urat nadiku dan tidak akan berlatih bela diri lagi. Jiao Jiao, kamu ngomong apa? Urusanmu kita bicarakan di rumah. Paman Meng, aku hanya ingin keadilan. Keadilan sebagai manusia. Ya. Kami perempuan memang lemah dan kurang paham. Kami bisa berhenti berlatih karena tidak berbakat. Tapi tidak boleh tidak punya hak untuk berlatih. Aku setuju. Kalau bukan karena dia, kita semua akan mati di tangan Dong Mu. Pertama-tama dia adalah penyelamat kita, baru kemudian seorang perempuan. Ayah. Sejak kecil ayah mengajariku untuk membalas budi. Aku tidak peduli dia perempuan atau bukan, aku hanya tahu dia adalah ayah seluruh keluarga Yu. Penyelamat seluruh kota Yun. Keluarga Meng berterima kasih atas penyelamatan, keluarga Yu berterima kasih atas penyelamatan. Bangun. Mulai hari ini, bela diri hanya dibedakan oleh kemampuan. Bukan gender. Perempuan juga bisa berlatih bela diri untuk melindungi diri. Ada yang keberatan, paman-paman? Ini bertentangan dengan aturan leluhur. Bukan kita yang memutuskan, dunia ini luas. Pasti ada yang akan mencari masalah karena ini. Aku tidak takut. Kalau paman-paman tidak bisa memutuskan, maka aku yang akan memutuskan. Tolong beritahu semua orang di kota Yun, paman-paman dan om-om. Mulai hari ini, perempuan juga bisa belajar bela diri. Aku yang bilang. Kalau ada yang tidak suka, silakan datang dan tantang kepalan tanganku kapan saja. Keluarga Wu melahirkan seorang jenius. Xiao Xiao, kamu mau pergi kemana? Jenazah keluarga Wu belum dimakamkan dengan tenang. Aku harus mengantar mereka untuk terakhir kalinya. Anak baik, cepat pergi. Paman, kakak. Kakak kedua, Jiao Jiao tidak mengecewakan kalian. Sudah membalaskan dendam untuk kalian, membunuh si bajingan Dong Mu. Kalian di alam baka. Bisa beristirahat dengan tenang. Kakak kedua, keinginan masa kecil. Jiao Jiao sudah mencapainya. Mulai sekarang di kota Yun, perempuan juga bisa belajar bela diri dengan terang-terangan. Kakak kedua, kamu senang tidak? Andaikan kalian ada di sini. Aduh, sudah besar begini, masih menangis-nangis. Sungguh memalukan aku. Guru, kenapa Anda datang? Aku datang melihat, apakah kamu sudah membalaskan dendam untuk gurumu. Tentu saja, siapa aku? Aku murid Jin Laosan. Kalau begitu dia sudah mati? Benar. Temani aku melihat, aku akan mengubah si tua itu menjadi racun. Baru bisa melampiaskan kebencianku. Aku menunggu bertahun-tahun untuk momen ini. Setelah, Guru, setelah melihat jenazahnya, aku akan ajak guru minum, ajak jalan-jalan keliling kota Yun. hahaha, bagus, gadis kecil, rupanya aku tidak sia-sia mengajarimu. Ayo cepat. Baik. Gadis kecil, jangan sedih, mulai sekarang aku akan menemanimu. Menjadi keluargamu.